Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Rahimakumullah. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kata Problematik Bahasa dan Problematik Penyusunan Kalimat. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, ada Rafika Aini. Yang ketiga ada Yola Santika, yang keempat ada Salma Siregar, kemudian yang kelima ada Umi Hakimah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kata problematik bahasa. Problematik penggunaan bahasa ialah persoalan alternatif penggunaan bahasa yang berkembang. Alternatif yang pertama yaitu kurang atau tidak sesuai dengan aturan. Alternatif yang kedua yaitu alternatif yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, problematik penggunaan bahasa di Indonesia ini sangat sulit untuk diselesaikan, malah terus berkembang. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang mengakibatkannya. Pertama, ada kecenderungan bahwa bentukan bahasa yang diminta itu lebih populer dan lebih sederhana pengucapannya. Yang kedua, sudah menjadi rumusan pasti bahwa bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang adalah sebuah habitnya. Yang ketiga, walaupun dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan bentuk bahasa yang problematik atau bacaan yang menyimpang mulai dari bunyi, kata, frase, dan kalimat. Yang keempat adalah sikap bahasa yang masih harus dipupuk agar karakter cinta bahasa terus berkembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang problematik penyusunan kalimat. Yang pertama ada interferensi intrabahasa. Interferensi yaitu memiliki arti sebuah gangguan atau sebuah campur tangan. Interferensi intrabahasa ialah penggunaan unsur atau sistem lain terhadap unsur atau sistem lain dalam satu bahasa. Unsur imbuhan dalam bentukan ubah atau berubah digunakan dalam bentukan mengubah sehingga terjadi dalam sebuah kata bentukan ubah atau berubah. Di sini saya akan memberi contoh dari interferensi intrabahasa dalam bentuk kata, yaitu walau bagaimanapun kesalahannya itu tidak bisa dipungkiri pada nomor 1. Yang kemudian pada nomor 2-nya mereka tidak boleh menyampingkan tugas utamanya dibandingkan kebersihan. Gejala interferensi intrabahasa yang menghasilkan bentukan yang pertama dipungkiri sama halnya dengan interferensi yang menghasilkan bentukan menyampingkan yang pada nomor 2 tersebut, yakni interferensi pola. Dalam bahasa Indonesia, selain ada pola bunyi P berubah menjadi huruf M, seperti yang dikemukakan di atas, ada sebuah pola bunyi K berubah menjadi huruf M, seperti dalam bentukan kejar, mengejar. Kemudian, interferensi intrabahasa dalam bentuk frase. Selain frase tidak bergeming, contoh lain dalam frase yaitu antara regu A melawan regu B. Antara regu C berhadapan dengan regu B. Menundukkan badan, saling ketergantungan dan saling pengertian. Seperti dalam kalimat berikut. Dia tidak bergeming, tidak mau mengubah pendiriannya. Frase tidak bergeming berasal dari dua bentuk frase yang betul, yakni A tidak bergerak, B tidak bergeming. Yang kedua, kemarin kita menyaksikan pertandingan antara regu A melawan regu B. Frasa antara regu A melawan regu B berasal dari bentukan frasa yang betul, yakni yang A antara regu A dan regu B. Kemudian B, regu A melawan regu B. Interferensi intrabahasa dalam bentuk kalimat. Contoh 1, di jalan penuh kendaraan. Di sini yang terdiri dari keterangan, pelengkap, predikat, dan pelengkap. Kalimat ini berasal dari dua kalimat yang tidak betul, yakni kalimat 1, di jalan banyak kendaraan yang terdiri dari keterangan, predikat, dan subjek. Yang kedua, jalan penuh kendaraan yang terdiri dari subjek, predikat, pelengkap. Yang kedua, menurut ahli struktural menyatakan bahwa bahasa yang utama adalah bahasa lisan yang terdiri dari keterangan, pelengkap, objek. Kalimat ini berasal dari dua kalimat yang betul, yakni kalimat
A. Menurut ahli struktural, bahasa yang utama adalah bahasa lisan. Yang kedua, ahli struktural menyatakan bahwa bahasa yang utama adalah bahasa lisan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rafika Aini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.